Oke, selamat datang di pertemuan ke-6 di course Game Design. Untuk pertemuan ke-6 ini, kita akan membahas user experience dan user interface, teman-teman. Nah, untuk outline hari ini ada beberapa. Yang pertama adalah Introduction to UI and UX, kemudian Design Process, kemudian dilanjutkan dengan Interaction Model, Camera Model, kemudian ada Visual dan Audio Element, dan terakhir kita akan membahas Input Device. Nah, di sini kita akan bahas pertama yaitu UI dan UX ya. Mungkin teman-teman udah sering dengar ya kata-kata UI dan UI UX gitu. Nah, apa sih bedanya gitu ya? Nah, untuk pertama nih user interface itu bisa dibilang atau bisa disebut juga dengan presentation layer ya. Jadi semua hal yang terlihat oleh mata kepala kita itu bisa disebut dengan UI, teman-teman. Nah, kemudian UI dan UX ini harus memberikan experience atau pengalaman yang menghibur ya. Sebenarnya nggak cuma menghibur. Eh, yang paling penting adalah bisa memberikan informasi selengkap mungkin tanpa membuat si pemain kita atau user kita itu bingung, teman-teman, dengan UI dan UX-nya gitu. Nah, kemudian output nih. Output di sini biasa disebut dengan visual dan audio elemen. Jadi dua hal yang bisa dilihat dan didengarkan itu disebut output, teman-teman. Kemudian untuk input adalah control elemen. Jadi apapun yang diinput oleh si user kita nanti gitu. Nah, di sini ada tiga hal yang penting. Yang pertama ada interaktif elemen, kemudian visual elemen, dan terakhir adalah audio elemen. Nah, kita akan bahas dulu nih. Untuk interaktif elemen ini eh, adalah sebagian atau masih bisa dibilang masih di dalam satu hal yang sama, di mana user experience ini memiliki concern itu untuk bagaimana sih cara si pemain itu berinteraksi dengan game kita. Nah, itu disebut dengan interaksi elemen. Nah, kemudian untuk visual elemen itu biasanya concernnya itu untuk overall impact ya, teman-teman, di dalam sebuah art atau cara mengkombinasikan. Jadi semua semua yang ditampilkan dan dihadapkan gitu ya ke pemain atau pengguna, dan fokusnya itu ada di picture of the player. Jadi gambar yang ada untuk si pemainnya sendiri gitu, teman-teman. Jadi semua yang bisa dilihat itu bisa disebut dengan visual element. Nah, yang terakhir adalah audio element. Jadi untuk audio element ini kan mungkin hal yang kesekian ya. Cuman ternyata banyak nih game itu sangat kurang, apa ya, sangat kurang bisa dirasakan atau tidak memberikan impact atau pengalaman bermain yang mengesankan itu apabila audio elemennya itu dihilangkan, teman-teman. Nah, itu adalah beberapa elemen penting yang ada di UI dan UX. Nah, di sini kita akan membahas desain proses nih. Jadi ada beberapa tahap nih, ada 5 tahap. Pertama yaitu define the gameplay modes, kemudian menentukan screen layout, kemudian memberitahu nih apa sih yang dibutuhkan oleh pemain itu seperti informasi dan lain-lain gitu ya. Dan selanjutnya jadi kita juga harus memberitahu player apa sih yang harus dilakukan gitu. Nah, dan terakhir kita bisa tampilkan dalam bentuk shell menu. Nah, kita akan bahas satu persatu untuk desain proses ini, teman-teman. Nah, yang pertama yaitu desain proses. Di sini intinya teman-teman harus mendefine dahulu gameplay mode-nya, karena ketika teman-teman sudah menentukan gameplaynya, teman-teman bisa masuk ke desain proses yang pertama yaitu uh, menentukan primary gameplay mode. Nah, di sini hal yang penting ya, seperti yang saya bilang tadi. Kenapa ya? Karena nanti setelah gameplaynya sesuai atau sudah ditentukan, teman-teman bisa menentukan kamera model, kemudian interaction modelnya, kemudian gameplaynya, challenge dan actionnya yang dibutuhkan gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa memikirkan tentang visual elemen yang dibutuhkan, kemudian kontrol yang dibutuhkan di setiap mode gameplaynya itu apa aja gitu. Nah, teman-teman juga selanjutnya bisa menentukan jenis-jenis user interface yang akan digunakan di setiap gameplay mode-nya gitu ya. Apakah nanti berubah, apakah akan sama gitu ya, Pak. Size-nya akan sama, letaknya akan sama. Nah, itu teman-teman bisa mulai tentukan gitu ya setelah menentukan gameplay mode ini. Nah, kemudian tahap selanjutnya yaitu menentukan screen layout-nya. Jadi di mana main view dari sebuah game itu ya yang akan tampak paling besarnya ya, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman harus menentukan atau menyeimbangkan ya antara
main view, yang view yang utama yang akan dilihat player kita ya, di mana itu kita playernya akan memainkan gameplaynya gitu ya di satu buah layar, dan di situ teman-teman juga harus memberikan informasi tambahan seperti feedback elemen dan on screen control. Jadi jangan sampai feedback elemen, UI, kemudian on screen control itu malah mengganggu jalannya permainan gitu teman-teman. Umpama letaknya terlalu tengah gitu ya, warnanya terlalu mencolok gitu daripada si game yang dimainkan dan seterusnya gitu-gitu teman. Nah kemudian eh, kita juga harus memberitahu nih kepada pemain apa sih yang mereka butuhkan ya. Salah satunya itu data teman-teman. Nah data ini ada berhubungan dengan core mekaniknya gitu teman-teman. Kemudian teman-teman juga harus apa ya, menentukan nih feedback elemen yang harus ditampilkan itu apa aja gitu. Kemudian setelah menentukan critical information, teman-teman bisa melanjutkan ke tahap optional informationnya. Nah, salah satu contohnya yaitu adalah umpama teman-teman eh, dalam cutscene gitu ya. Nah, dalam sebuah cutscene apakah seorang player itu harus mengetahui data-data dia gitu. Umpama apakah dalam cutscene yang katakanlah 15 detik atau 20 detik gitu ya yang akan tampil, apakah seorang player itu harus mengetahui jumlah darahnya gitu ya, jumlah uang yang didapat gitu. Nah, kalau semisal itu tidak penting ya teman-teman pada saat cutscene ya teman-teman bisa hilangkan aja gitu. Nah, itu adalah salah satu hal yang harus dipikirkan teman-teman. Nah, kemudian kita juga harus apa ya, membiarkan player itu melakukan yang mereka inginkan gitu teman-teman. Salah satu contohnya yaitu mulai mendesain ya kontrol mekanisme yang cocok gitu ya untuk action playernya gitu, dan bisa yang berefek langsung kepada gamenya. Kemudian membuat juga nih visual dan audionya nih untuk feedbacknya. Salah satu contohnya umpama teman-teman bikin live bar gitu ya, untuk ketika si playernya terkena damage gitu ya, itu akan berkurang. Nah itu teman-teman harus pikirkan. Kemudian umpama ketika player itu kena damage, apakah akan ada audio gitu ya atau sound effect di yang berbarengan gitu. Nah, hal-hal seperti itu juga teman-teman harus mulai pikirkan. Kemudian teman-teman juga harus memikirkan adanya map input devices gitu ya. Jadi player itu bisa menentukan action player itu berdasarkan interaksi model yang dipilih gitu. Salah satu contohnya umpama nih eh, teman-teman bisa memilih menggunakan controller atau keyboard gitu. Nah, nanti kan itu akan berpengaruh ya teman-teman kepada eh, action base yang dirasakan atau dialami oleh si playernya sendiri, karena menggunakan keyboard itu umpama kita jalan menggunakan WASD gitu ya di keyboardnya. Nah, sedangkan nanti untuk controller ya dia bisa menggunakan arrow atau analog gitu ya. Jadi, nah hal-hal seperti itu juga mulai difikirkan teman-teman. Nah, kemudian setiap teman-teman itu berpindah ya ke gameplay atau mode yang baru nih, teman-teman jangan sampai mekanik yang lamanya itu berubah 180 derajat, teman-teman. Jadi umpama di mana si pemain itu loncat menggunakan katakanlah X gitu ya, tombol X ya. Kalau kita pakai kontrol gitu biasanya ya. Terus tiba-tiba teman-teman merubah merubah di mana di mode kedua nanti loncatnya itu pakai segitiga gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu harus dihindari teman-teman. Jadi kalau bisa walaupun gameplaynya berubah tapi mekanik untuk kontrolnya itu jangan sampai berubah 180 derajat, kecuali ya memang dibutuhkan dan teman-teman mungkin bisa tambahkan tutorial sebelum melakukannya gitu teman-teman. Nah, yang terakhir adalah shell menu. Nah, jadi shell menu ini si player itu bisa melakukan konfigurasi, kemudian memanage operasi sebelum atau sesudah permainan, seperti umpama dia nggak ingin shadow-nya ada gitu ya, dia bisa hapus gitu ya, atau dia nggak mau pakai efek gitu ya, jadi si player bisa nonaktifkan gitu. Nah, jangan sampai yang perlu diperhatikan tuh jangan sampai pemain kita tuh jangan sering apa terlalu lama nih teman-teman menghabiskan waktu untuk di shell menu ini, jangan sampai mereka juga kebingungan gitu ya dengan kebanyakan opsi-opsi yang dipilih gitu. Nah, kemudian untuk shell interface ini adalah satu hal yang hal pertama ya teman-teman yang akan dilihat oleh
si pemain. Jadi ya jangan sampai teman-teman mendesain ini tuh kayak harus serius gitu teman-teman untuk memikirkan shell menu ini. Nah, ini adalah tipe-tipe interaction model nih teman-teman. Dari tadi kita kan ngomongin interaction model. Nah, di sini ada beberapa contoh nih. Ini yang common types-nya aja ya teman-teman. Mulai dari avatar base, kemudian multi present, kemudian party base, kontestan, dan terakhir ada desktop. Nah, untuk avatar base itu, jadi player itu akan melakukan kegiatan itu berdasarkan karakternya gitu teman-teman. Nah, itu salah satu contohnya adalah FPS game gitu teman-teman. Nah, untuk multi present itu player itu biasanya melakukan action di banyak tempat secara sekaligus gitu teman-teman. Nah, atau mengontrol gitu ya, bisa dibilang ya mengontrol dalam satu waktu. Nah, salah satu contohnya adalah mungkin teman-teman tahu game Plants vs Zombie ya. Jadi di mana si player itu bisa mengontrol semua plannya gitu ya teman-teman. Jadi mulai dari yang ada di atas, di bawah, di tengah gitu ya, depan belakang. Nah, itu dia harus mengontrolnya. Nah, itu disebut dengan multi present teman-teman. Nah, untuk party base selanjutnya itu adalah di mana pemain itu mengontrol grup-grup dari orang-orang atau karakter yang ada di dalam gamenya ya. Nah, salah satu contohnya ya kalau teman-teman tahu uh, real time strategi yaitu Age of Empire gitu ya teman-teman, nanti bisa browsing kalau belum tahu gitu gamenya. Nah, itu adalah tipe-tipe interaction model pada party base. Nah, selanjutnya yaitu ada kontestan nih teman-teman. Jadi di sini tuh diibaratkan playernya itu melakukan action atau kegiatan itu seperti di TV game show gitu teman-teman. Nah, salah satu contohnya itu adalah co-op game. Jadi di mana pemain itu bermain secara bersamaan gitu ya. Nah, di situ bisa dibilang itu tipe yang untuk interaction model kontestan. Nah, yang terakhir ada desktop nih teman-teman. Desktop ini itu mirip dengan ya kata kata desktop sendiri atau komputer itu teman-teman. Jadi salah satu contohnya yaitu ketika si player itu dapat mengakses sebuah main menu di sebuah game. Nah, itu adalah salah satu interaction model tipe desktop teman-teman. Nah, selanjutnya kita berpindah ke kamera model. Nah, jadi di sini teman-teman untuk menentukan kamera juga sangat penting ya di bagian game design karena itu akan mempengaruhi mulai programmingnya, kemudian pemilihan actionnya gitu-gitu teman-teman. Dan di gameplay juga akan berpengaruh. Jadi teman-teman harus menentukan virtual camera behavior ya. Eh, jadi jadi teman-teman harus menentukan apa sih yang ingin difokuskan untuk kamera itu, kemudian bagaimana sih pergerakan kameranya nantinya akan gimana gitu. Nah, biasanya nanti teman-teman juga akan menentukan apa ya tipe tipe modelsnya apakah 3D ataukah 2D teman-teman. Jadi karena untuk 3D itu memiliki kebutuhan waktu yang kebutuhan hardware yang cukup tinggi teman-teman untuk membuat sebuah 3D gitu. Nah, apabila teman-teman hardwarenya belum mencukupi, teman-teman bisa mulai dengan dua dimensi dulu teman-teman. Nah, selanjutnya kamera model di sini dibedakan menjadi dua lagi nih teman-teman. Di sini ada first person perspektif dan kemudian third person perspektif dan terakhir nanti ada aerial. Jadi ada tiga ya, sorry teman-teman. Nah, untuk first person ini jadi intinya adalah si player itu hanya menggunakan avatar atau mengontrol ke avatar itu dari sudut pandang dia gitu teman-teman. Jadi salah satu contohnya game-game yang tipenya mungkin FPS shooter gitu ya teman-teman kayak CSGO gitu. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Nah, kemudian kamera model selanjutnya adalah third person perspektif. Nah, ini mungkin teman-teman bisa bayangkan kalau ada kamera di belakang teman-teman, kemudian teman-teman jalan gitu. Nah, itu adalah tipe third person. Jadi kameranya ada di belakang si avatar player gitu. Nah, kemudian yang tipe selanjutnya adalah aerial perspektif. Jadi di mana di sini contoh gampangnya itu adalah top down perspektif ya. Jadi teman-teman kameranya ada di atas udara gitu ya, atau di atas langit, kemudian mengarah ke bawah gitu teman-teman. Nah, itu bisa disebut dengan top down. Kemudian isometrik ini hampir sama, cuman kameranya udah diatur nih teman-teman. Biasanya 30 derajat dari horizontal, titik horizontal ya kok. Nah, kemudian ada free roaming kamera. Biasanya ini teman-teman bisa kontrol kamera itu secara bebas gitu teman-teman. Teman-teman bisa zoom in, zoom out gitu ya. Kemudian geser kiri kanan gitu-gitu teman-teman. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah konteks sensitif kamera. Jadi di mana kamera itu udah
setting memiliki gerakan yang eh, dapat mengikuti action dari si pemainnya teman-teman. Jadi udah di set gitu ya teman-teman. Nah, untuk visual elemen di sini teman-teman juga harus eh, mulai memikirkan nih feedback elemen yang bisa berkomunikasi secara detail ya tentang gamenya nanti gitu teman-teman. Salah satu contohnya apa nih teman-teman? Jadi umpama teman-teman disuruh membuat live bar nih teman-teman untuk si karakter kita gitu ya, atau playernya gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa tentukan nih apakah nanti untuk live bar itu dia menggunakan icon gitu. Umpama ada heart gitu ya. Heart ada 5 gitu. Nah, itu boleh nih teman-teman. Atau teman-teman nanti menggunakan bar gitu. Itu juga boleh gitu. Nah, nanti teman-teman bisa pilih beberapa opsi kemudian cari mana yang paling cocok gitu ya, teman-teman. Kemudian hal-hal seperti minimap gitu ya. Minimap ini kan bisa dibilang sangat membantu pemain ya dalam bermain gitu. Nah, hal seperti ini juga nanti teman-teman bisa pikirkan. Kemudian eh, contoh lainnya yaitu adalah kayak ada tambahan-tambahan warna gitu ya di dalam sebuah game gitu. Umpama ternyata ada kotak nih nyala-nyala gitu ya teman-teman. Nah, itu bisa disebut color give additional clue. Jadi di mana akan memberikan clue kepada pemainnya gitu teman-teman bahwa oh ini kotak bisa diinteraksi gitu teman-teman. Nah, kemudian untuk audio elemen di sini ada beberapa hal. Yang pertama ada sound effect. Jadi ini efeknya seperti kayak efek memukul gitu ya, menyerang. Kemudian ada vibration ini lebih tepatnya getaran gitu ya teman-teman. Nah, untuk ambient ini biasanya eh, sound atau musik yang ada di belakang background gitu teman-teman. Jadi contohnya itu seperti suara hujan gitu-gitu ya, suara yang ada di hutan gitu teman-teman. Nah, kalau musik ini mungkin teman-teman udah tahu ya. Jadi ada musik di dalam sebuah game. Nah, itu bisa dibilang eh, menggunakan alat-alat ya, alat-alat musik gitu teman-teman. Nah, itu yang mungkin tingkat suaranya itu bisa lebih tinggi daripada si ambient gitu. Nah, dan terakhir ada dialog dan voice over narration. Nah, ini biasanya NPC atau karakter kita ngomong gitu ya yang udah didubbing gitu oleh orang. Nah, ini bisa dibilang dengan dialog atau voice over, teman-teman. Nah, untuk input device di sini ada beberapa hal, teman-teman. Yang pertama itu untuk three dimensional ya. Jadi ada X, Y, dan Z gitu ya. Nah, itu biasanya bisa menggunakan input akselerometer itu yang ada di eh, kayak di HP teman-teman gitu ya. Di HP teman-teman itu biasanya bisa tuh untuk mengontrol game FPS gitu. Salah satu contohnya adalah PUBG gitu, teman-teman. Kemudian untuk two dimensional itu ya seperti katanya ya tuh itu dua ya, X dan Y gitu ya. Jadi salah satu contohnya yaitu mouse ini teman-teman. Dia bisa bergerak ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan itu, tapi hanya X dan Y. Dia nggak bisa Z-nya nggak ada gitu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk yang terakhir adalah one dimension. Nah, itu dimana hanya satu dimensi aja nih, salah satu contohnya yaitu controller atau button yang bisa teman-teman tekan gitu. Nah, itu adalah termasuk ke one dimensi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Terima kasih.